Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat fillah, kita lanjutkan apa yang telah saya sampaikan di episode sebelumnya, yang prinsipnya kita masih dalam rangka untuk menjaga keluarga dan diri kita dari api neraka. Maka setelah kita mendidik, maka hasil didikan itu hendaklah menjadikan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena di dalam pendidikan yang diharapkan bahwa pendidikan itu akan memberikan sikap yang baik, yang dalam Islam disebut akhlak, dan akhlaknya yang akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang tinggi. Mengapa? Karena pada dasarnya agama itu diajarkan kepada kita sekalian akan menghasilkan akhlak yang mulia. Sebagaimana di dalam hadis yang sudah sangat masyhur, kita bacakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sehingga tujuan pendidikan akan menjadikan akhlak ini menjadi akhlak yang mulia. Sehingga pada waktu seseorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga dari situ dapat kita lihat bahwa akhlak hendaklah didasarkan kepada Al-Quran yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyatakan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah yang di awal itu, ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan tentang penjelasan apa itu orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang-orang yang punya ilmu, kemudian dengan ilmunya memahami tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan memudahkan mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring, selalu memikirkan tentang ayat-ayat Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dengan demikian akan menjadikan sifat yang mulia. Tidak akan menjadi orang-orang yang merasa lebih karena tidak ada kelebihan di dalam diri kita. Semuanya adalah atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki adalah sebenarnya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita yang sesungguhnya. Kalau Allah mengambil sewaktu-waktu, sangat mudah. Banyak terjadi kalau kita melihat di TV, kejadian kebakaran di mana-mana, tiap hari ada. Itu harta yang dikumpulkan dari tahun ke tahun, dari ujung hidupnya sampai hampir akhirnya. Dalam waktu sesaat habis, tidak sempat terselamatkan sedikit pun kecuali pakaian yang melekat di dalam dirinya. Ini sebagai contoh bahwa kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Oleh karenanya, mari kita dengan belajar ilmu, kita didik keluarga kita, diri kita, untuk selalu menjaga apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan mutlak, apa-apa yang diperintahkan kita lakukan semampu kita. Insya Allah akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Dan banyak sekali yang dapat kita contoh dari Rasulullah SAW tentang apapun yang kita lakukan, bahkan setiap kegiatan pun ada contoh-contohnya. Bagaimana Rasulullah bangun tidur, bagaimana Rasulullah dahar atau makan, minum. Sehingga ini adalah salah satu contoh-contoh yang memang
Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita ini, ya, dalam rangka untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, ya, lebih menyenangkan, tidak melukai seseorang dalam bentuk apapun, ya. Sehingga bahkan Rasulullah pernah mengancam, ya kalau bahasa kita, karena mengatakan tidak beriman orang-orang yang menyebabkan tetangganya tidak aman dari lisan dan tangannya, ya. Artinya bahwa ini adalah dalam rangka untuk menjaga kehidupan bertetangga kita, sehingga dengan bertetangga kita akan menjaga tangan dan lisan kita tidak melukai hati ataupun perasaan dari tetangga kita. Bahkan kalau kita memungkinkan, kalau kita masak, maka masakan hendaklah diperbanyak supaya dapat kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita yang kekurangan, ya. Bahkan ada satu perintah, kalau masakannya tidak banyak, ya dibanyakkan kuahnya, sehingga tetangga kita pun dapat merasakan walaupun hanya merasakan kuahnya. Ini adalah salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita untuk memberikan perhatian kepada tetangga kita. Inilah salah satu contoh akhlak Muslim kepada tetangga kita. Dan masih banyak lagi, dan kalau kita pelajari, insya Allah cukup panjang, ya. Sejak dari kita lahir sampai tua, dari muda sampai tua, maka pendidikan akhlak ini menjadi sangat penting untuk menjadikan kita dapat memberikan satu manfaat kepada diri kita dan orang lain. Saya kira itu penekanannya adalah marilah kita didik anak-anak kita untuk berakhlak mulia, keluarga kita, ya, saudara kita, dan keluarga-keluarga yang bukan kerabat, untuk menjadi orang-orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak pasti akan memberikan kebaikan. Karena dalam pepatah kita kan, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, artinya kulitnya, maka kalau manusia mati hendaklah meninggalkan kebaikan, ya, sehingga menjadi satu contoh teladan kepada yang lain dan untuk dapat memberikan satu kebaikan kepada sesama dan dirinya sendiri. Saya kira itu untuk kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.